Salam, semua senyap. Berikan senyuman yang terbaik bagi orang kiri kanan kita. Haleluya. Katakan, saya gembira dapat bertemu dengan Anda. Bahkan saya sangat bahagia dan sangat diberkati duduk bersebelahan dengan Anda hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, ya sementara Anda memberi persembahan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya, are you ready? Ya, haleluya, puji Tuhan bagi sekali lagi pihak kepimpinan gereja mengalu-alukan kedatangan Anda, khususnya bagi Anda yang pertama kali datang beribadah bersama. Kami sangat gembira, sangat senang dapat bersama-sama dengan Anda hari ini. Kami ingin jadikan Anda juga sebagai sebagian daripada kami. Inilah keluarga besar kami di UMC Bahasa, dan kami rindu untuk bersama-sama dengan Anda, bertumbuh dengan Anda di dalam Tuhan. Bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi, ya selamat beribadah dan selamat mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Bapa, kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan, di mana kami bersyukur karena kami dapat datang, kami telah membuat keputusan, membuat pilihan yang terbaik untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian, penyembahan, bahkan kesaksian, bahkan persembahan-persembahan yang telah kami berikan. Itu adalah luahan, itu adalah ungkapan betapa kami berterima kasih, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan, we cannot outgive you, oh Lord. Tetapi Tuhan Yesus, itu adalah langkah kecil kami menyatakan betapa kami berterima kasih di atas karyamu, kasihmu, berkatmu dalam kehidupan kami. Siapa kami hari ini, di mana kami hari ini, semua itu adalah karena kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menghargai semua itu. Bahkan kami dapat hadir di dalam ibadah hari ini, memuji Tuhan, dapat mendengar firman-Mu. Ini adalah satu keistimewaan yang terbesar dalam hidup kami. Karena segala sesuatu akan berubah, segala sesuatu akan berlalu, tetapi hanya firman Tuhan yang hidup itu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang dapat menerima benih firman-Mu. Dan kami tidak izinkan iblis untuk mengambil dan mencuri firman-Mu dari hati kami. Karena firman-Mu yang membawa kami lebih dalam, di dalam rencangan Tuhan, di dalam penggenapan akan destiny Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Minggu lalu saya ada berkongsi tentang bahwa pada bulan ini adalah bulan Nisan. Katakan bersama saya, Nisan. According to the Hebrew calendar, ini adalah bulan Nisan, adalah bulan pertama bagi orang Hebrew ataupun orang Yahudi. Dan Nisan itu berbicara tentang, dia berasal daripada bahasa asli Nisim yang berarti miracle ataupun mukjizat. Ya, mukjizat, dan biarlah kita pada bulan ini kita mengistiharkan mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, bukan bulan Nisan saja ada mukjizat, tetapi mukjizat saya sangat percaya ada spesial, ada mukjizat yang spesial yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Dan bulan Nisan juga berbicara tentang Aviv. Aviv itu adalah spring, ya, sesuatu yang akan bertumbuh, sesuatu yang akan berbunga, ya. Karena tahun baru pasti akan ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Secara profetiknya mari kita istiharkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari Nisan juga berbicara tentang Tashuvah. Tashuvah itu berbicara tentang arti Tashuvah itu adalah pengampunan. Ya, bahkan di dalam bulan ini adalah berbicara tentang bulan pengampunan ataupun forgiveness. Ya, mari kita mengalami pengampunan Tuhan, bahkan kita juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Amin. Haleluya. Dan juga Nisan juga berbicara tentang suku yang mewakili bulan Nisan itu adalah suku Juda. Ya, suku Juda ataupun Yahuda. Yahuda berbicara tentang praise. Ya, Yahuda berbicara tentang praise. Seperti singa dari Yahuda yang roh. Nah, worship berbicara tentang peperangan rohani. Amin saudara. 2 hari yang lalu, waktu saya bangun pagi, istri saya bangun, dia bangun jam 4:30, tiap pagi dia bangun 4:30.
Saya malas sedikit, ya, saya lambat sedikit bangun. Dan waktu saya bangun, saya malas-malas mau bangun dan saya mau tidur lagi. Dan Tuhan berikan saya satu, ini masalah saya sekarang lah. Waktu kalau saya menyediakan firman Tuhan dan itu belum selesai, kadang-kadang saya bermimpi dengan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu melayani saya sendiri. Kadang-kadang saya berpikir bahkan ide-ide, kadang-kadang waktu mimpi sekalipun, waktu malam tidur itu Tuhan memberikan saya ide-ide. Dan pagi itu, 2-4 hari yang lalu, Tuhan berikan saya arti worship. Karena bulan ini saya berbicara dan kita berbicara tentang bulan Nisan. Amin. Ya, karena di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita ada kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi waktu menyembah, kita menyembah sungguh-sungguh karena ada kuasa dalam penyembahan kita. Karena dalam penyembahan kita itu berbicara tentang spiritual warfare. Iblis tidak senang apabila kita menyembah Tuhan. Amin. Jadi menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, apabila ada musik. Bila kita boleh menyembah Tuhan di dalam toilet waktu kita berjalan, saya banyak membuang masa, mengambil masa pergi dan ambil anak dari sekolah dan menghantar deh. Dalam itulah saya menyembah Tuhan, bahkan saya berbahasa roh dan sebagainya. Simple way, ya. Dan Tuhan memberikan saya arti worship. Kan worship, perkataan worship, W-O-R-S-H-I-P, worship. Worship itu, W itu berbicara tentang walk with God. Wow. Worship is talking about your walk with God. Perjalanan kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Henokh mendapat perkenanan Tuhan. Henokh karena dia katakan bahwa Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. He walk with God. Dia hidup akrab dengan Tuhan. Worship itu berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Berbicara tentang open heavens. Waktu kita menyembah Tuhan, saudara, surga terbuka. Saya membayangkan bahwa apabila surga terbuka itu kira-kira apa yang terjadi. Tuhan itu sekarangnya dia sedang melimpahkan kita dengan berkat-Nya. Dia sedang melimpahkan kita dengan berkat-Nya. Dia ingin memberi pemberian yang terbaik kepada kita. Apa maksudnya heavens open? Open heaven ataupun surga terbuka. Nah waktu kita worship saudara, surga terbuka. Tuhan ingin memberikan berkat-Nya. Tuhan ingin mencurahkan anugerahnya kepada kita. Haleluya. Wow, powerful. Worship is powerful. Apalagi W-O-R. R itu berbicara tentang apa? Roh. Karena di dalam worship kita ada kuasa. Kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis dihancurkan, dikalahkan. Karena worship itu dah peperangan rohani kita, saudara. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu berhadapan dengan masalah, kalau kamu berhadapan dengan kehidupan yang dihimpit, keperitan hidup ataupun hidup yang kamu sedang tertekan, kamu sedang dalam keadaan anxiety, dalam keadaan yang tertekan, apa? Worship. Dalam keadaan kamu sakit kah? Worship. Karena worship itu saudara adalah roh. Kita sedang roh. Kita dalam peperangan rohani. Amin saudara. Kamu tahu apabila singa itu roh, mengaum ya. Mengaum itu berbicara tentang apa? Ya, dia berkuasa. Dia sedang memakan. Dia sedang ingin ya. Apalagi? W-O-R. Apa? S itu berbicara tentang submission. S itu berbicara tentang kita submit, kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu itu kita menyembah Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Kita menyadari tentang kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi? S. H itu berbicara tentang condition of the heart. It is about humility. Kita tidak boleh menyembah Tuhan. Kita tidak boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh persembahan pujian kita, kata-kata kita itu tidak akan menyenangkan Tuhan. Kalau itu tidak lahir dari hati yang penuh kerendahan hati. Humility. Kita sadar bahwa we are nothing. Ya. Tapi apabila kita datang dengan humility, datang di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Wow, itu powerful. Apalagi? H. I berbicara tentang intimasi kita dengan Tuhan. I itu berbicara tentang cinta kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menyatakan cinta kita. Bagaimana kita menyatakan betapa saya mengasihi Tuhan. Betapa kita merasakan kasih Tuhan. Karena cinta yang sejati adalah two way. Bukan satu arah saja. Kita merasakan cinta Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. In the same time kita meluahkan betapa kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kamu boleh datang saja kepada Tuhan dalam kondisi kamu. Kamu datang sebagai anak, kamu menyatakan, Daddy, I love you.
Dan kita datang sebagai anak, kita melihat dan merasakan kasih Bapa kepada kita. Kita boleh juga datang kepada Tuhan sebagai lover. Karena itu that's what the Bible says. Ya, dia adalah pengantin. Ya. Kita boleh nyatakan. Dan what else? Apa lagi? P itu berbicara tentang apa? Proclamation. Wow. This is the revelation yang Tuhan berikan kepada saya. You cannot find this anywhere, elsewhere, anywhere in the book. Tapi waktu pagi itu Tuhan berbicara kepada saya. WORSHIP. Proclamation. Worship berbicara tentang kita memproklamkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 berkata bahwa we are chosen generation. Holy people. Ya. Kita adalah bangsa yang dipilih. Imamat rajani. Umat kepunyaan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengistiharkan puji-pujian bagi Dia. Nah, puji-pujian itu saudara, waktu kita menyembah Tuhan, selepas kita menyembah Tuhan, waktu kita worship, what's happen after that? Kita harus hidup, kita harus memproklamasikan siapa yang kita sembah. Amin, saudara. Kita tidak boleh menyembah Tuhan begitu saja, tetapi kehidupan kita harus memproklamasikan Allah yang kita sembah, Allah yang kita worship setiap hari. Haleluya, you got it? That is worship. Haleluya. Ini belum khotbah lagi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat excited tentang hal ini saudara. Dan saya mengimani pada bulan Nisan ini. Karena bulan Nisan adalah bulan Passover. Minggu depan, hari ini kalau mengikut kalender ataupun mengikut kalender gereja. Hari ini adalah Palm Sunday. Yang dikatakan Ahad Palma, di mana ini adalah cerita tentang kisah Yesus masuk menunggang keledai ke Yerusalem, ya. Dan tidak lama lagi dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Haleluya. Nah, hari ini saudara, kita masih di dalam siri Gospel Living. Dan kalau Anda masih ingat siri yang pertama dan kedua yang saya sudah kongsikan tentang kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya ini adalah satu perhubungan dan komunikasi, satu persekutuan dengan Tuhan. Masih ingat kan? Bahwa ada 3 poin yang saya kongsikan bahwa we lost it all. Kita telah kehilangan segalanya, amen. Dan I'm going to repeat that, I'm going deeper into that later on. Kita telah kehilangan, so we lost it all. Ya. Dan yang kedua, He did it all. Dia telah melakukan segalanya bagi kita. Yaitu melalui salib Kristus. Dia telah mati untuk kita. Dia telah mencurahkan semua darahnya untuk menebus kita. He did it all. Dan yang ketiga adalah we have it all. Kita telah mendapatkan segalanya. Karya Tuhan di atas kayu salib itu sempurna, saudara. Tidak, it's not half-hearted ataupun separuh-separuh. Ya, sempurna. Dan kita sekarang menikmatinya, saudara. Amin. Nah, dan minggu lalu saya berbicara tentang apa? Hidup di dalam Roh Kudus, dalam roh. Dan kenapa roh? Roh ini setelah kita menerima segalanya, bukan berarti we have it all, kita boleh melakukan apa yang kita suka, apa yang kita mau. Paulus katakan itu bukan lesson untuk kita melakukan dosa dan hidup berfoya-foya, tidak. We have it all. Nah, di dalam kita mendapatkan segalanya melalui anugerah dan kasih karunia Tuhan, Dia memberikan kita Roh Kudus untuk kita hidup setiap hari. Di dalam perjanjian lama, dalam yang saya kongsikan minggu lalu dari Yesaya, ya, Yesaya pasal yang ke-9, itu berbicara tentang apa, saudara? Dia memberikan kita 7 roh Allah untuk membantu kita setiap hari untuk kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Untuk kita mengalami segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia sudah menyediakan segala sesuatu cukup untuk kita. Dan kita move to the New Testament. Dia memberikan kita roh, buah roh. 9 buah roh itu kan. Untuk kita hidup setiap hari. Karena buah roh itu saudara, 7 roh Allah itu tadi basically itu untuk kita. Supaya kita berjalan di dalam rencangan Tuhan. Supaya kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Kita berjalan supaya kita boleh koneksi dengan Tuhan. Ya. Itu more to us. Untuk hidup kita menolong dan membantu hidup kita. Dalam perjalanan baru pula Tuhan memberi kita Roh Kudus. Yaitu buah roh. Supaya buah roh itu saudara kita dapat hasilkan untuk orang lain. Karena apabila kita berbuah saudara, it is not for you. Kalau pokok pisang berbuah saudara, siapa makan buahnya? Hah?
Monyet, yes. Orang lain lah yang makannya kan. Orang lain, bukan pokok itu sendiri saudara. Justru itu saudara, kita harus berbuah. Karena ramai orang di sekeliling kita yang mendambakan, yang merindukan buah daripada kita. Mungkin orang itu sudah lama duduk di sebelah kita, di dalam office kita, duduk di depan kita, kiri belakang kita, ataupun serumah dengan kita. Mereka sedang menantikan melihat fruits daripada kehidupan kita saudara. Tapi kita belum lagi menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu saudara-saudara yang saya kasih, hari ini kita akan belajar dalam siri yang seterusnya, itu berjalan ataupun hidup di dalam kemuliaan. Katakan bersama saya, kemuliaan Tuhan. Wow, pasti ini kan perkataan yang besar, kemuliaan. Wah, ini hanya untuk Tuhan. Waktu saya menyediakan ini saya pun struggle, wow, kemuliaan. Saya berdosa. Bagaimana mungkin saya memiliki kemuliaan Tuhan? Saya sangat percaya pada hari ini Tuhan akan membuka mata kita melihat kebenaran ini tentang gospel living ini. Bahwa saya dan Anda, apa yang Tuhan did, what God fixed on the cross, adalah untuk memulihkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Nah di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 berkata, karena semua manusia, katakan bersama saya, semua kita ini, semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Ataupun dalam bahasa TB mengatakan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya katakan have lost the glory of God. Ya. Itu sebabnya mengapa kita merayakan Paskah ataupun Passover saudara, itu bukan tradisi gereja saudara. It is not a tradition. Karena itu adalah satu yang benar, satu yang harus, itu adalah biblical. Ya. Maka dengan itu saya rindu supaya setiap kali kita merayakan Paskah ataupun Passover, kita merayakan itu dengan motif yang benar, dengan penuh pengertian yang mendalam. Tadi waktu kita berdoa untuk Paskah, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, setiap tahun saya merayakan Paskah, bahkan berkhotbah, mengajar tentang Paskah. Tapi kali ini saya mau supaya saya diberi pengertian yang lebih dalam lagi tentang Paskah, tentang karya Allah yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Bahkan hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita berjalan terus dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang 14 berkata, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Allah menjadi manusia. Allah tidak menjelma menjadi manusia, itu salah. Menjelma dengan menjadi itu dua hal yang sangat-sangat berbeza. Ya. Allah menjadi manusia. Dan apa? Dia tinggal dalam kalangan. He dwell with us. Dan apa? Kita telah melihat. Nah pertama kita melihat kemuliaannya. Katakan bersama saya, melihat kemuliaannya. Ya, siapa pribadi di dalam perjanjian lama yang telah melihat kemuliaan Tuhan? Musa, yes. Dia melihat kemuliaan Tuhan, tapi dia tidak melihat muka dan wajah Tuhan. Tapi berbahagialah kita di zaman perjanjian baru ini karena manusia melihat Allah dalam rupa Yesus. Telah melihat kemuliaannya. Dan apa yang terjadi saudara, saya memilih beberapa ayat ya yang membuktikan kepada kita apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang dia sedang lakukan di Golgota, di Kalvari. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, bersinarlah karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini masanya untuk kita bangkit, bersinar karena terangmu sudah datang, sudah datang.
dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelam pekat menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan akan menyinari engkau dan kemuliaannya akan menjadi nyata bagimu. If you still not convinced, kalau kita belum yakin lagi dengan dua ayat ini tidak apa. Kita lihat lagi satu ayat. Dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai ke 5 berkata, apakah manusia maka engkau mengingatinya dan anak manusia maka engkau mengindahkannya. Engkau telah menjadikannya a little lower, lebih rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan apa? Kemuliaan dan kehormatan. Maka dengan itu saudara dan saudari, jemaat Tuhan yang saya kasih, jangan kita takut menggunakan perkataan kemuliaan. Memang perkataan kemuliaan itu kita berikan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kita dapat mengerti tentang kemuliaan itu kalau kita sendiri tidak mengalami kemuliaan Tuhan itu? Are you with me? Kita harus mengalami kemuliaan Tuhan itu terlebih dahulu. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membuat ilustrasi ini ya. Boleh saya minta Stevie berikan saya rope itu. Dan saya minta Emmanuel lah. Emmanuel boleh maju depan. Ini ide ini saya dapat pagi ini saja ini, tidak no preparation ya. Ini dua, satu lagi. Emmanuel come. Saya ingin mengilustrasikan bagaimana kemuliaan Tuhan ini ya. Saya bayangkan saya ini adalah Allah, pencipta. Ya, I'm the creator. Ya, dan saya menciptakan manusia di Taman Eden. Firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bukan saja itu rupa Allah, tetapi kemuliaan Tuhan juga diberikan kepadanya. Jadi saya sebagai creator menciptakan manusia dan meniupkan rohnya, kemuliaan Tuhan itu semuanya diberikan. Kecuali yang membezakan saya dengan Allah, ini Allah dan ini manusia. Yang membezakan itu saja. Ini tidak boleh jadi Allah. Ya. Ini Allah, dia boleh menjadi manusia karena dia Allah. Right? Saya sebagai Allah yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. So dengan kemuliaan yang sama, saya memberikan ini kepada ciptaan. Hidupnya setakat ini boleh paham? Ini gambaran. So Tuhan menciptakan saya, menciptakan manusia ini dengan segalanya, dengan kemuliaannya, yang kemuliaan Tuhan diberikan kepada manusia. Dan you all know what happened? Manusia telah jatuh dalam dosa. Can you drop it. Segala ketelanjangan, shame, waktu kemuliaan itu jatuh, apa yang terjadi? Tiba-tiba manusia itu melarikan diri daripada Tuhan. Karena apa? Waktu dia masih di dalam kemuliaan itu, mereka berjalan seiringan. Mereka boleh pergi mana-mana, mereka fellowship. Wonderful fellowship. Walaupun itu tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi kita dapat membayangkan hubungan Tuhan dengan manusia ciptaannya. Wonderful, intimate. Right? Tapi setelah dosa telah hadir dalam hidup manusia, maka kemuliaan Tuhan itu, dan itu yang dikatakan dalam Roma, ya, dalam Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. So manusia masih hidup kan? Tapi apa yang hilang dalam hidupnya? Dia masih boleh berjalan. Can you walk, just walk there. Dia masih boleh berjalan, come back. Tapi dia sudah dalam ketelanjangan karena tidak ada kemuliaan Tuhan. So what happened on the cross? Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan.
Yesus datang, mati di kayu salib, menjadi manusia dan mati di kayu salib. Apa yang dia ingin lakukan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk membawa kita naik ke surga, saudara. Ya, of course, dia ingin membawa kita ke surga karena hanya dengan kemuliaan ini saja kita boleh naik ke surga. Ya. Dan dia mau supaya di bumi ini kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di surga saja. Amin, saudara. Dia mau kita menikmati kemuliaannya. Maka Yesus datang. Dia menyelimuti, menutup segala ketelanjangannya, segala malunya, segala apa yang telah iblis telah lakukan. Dan sekarang mereka boleh berjalan bersama-sama. Karena sama DNA-nya, sama kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu adalah ilustrasi yang sederhana. Boleh paham ya? Tuhan ingin memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa. Persoalannya hari ini saudara, bagaimana mungkin kita boleh hidup dan terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ada 3 poin, banyak poin sebenarnya, tapi saya ingin fokus kepada 3 poin saja untuk kita pegang hari ini. Pertama adalah mengalami kemerdekaan penuh. Katakan bersama saya, kemerdekaan penuh. Kita katakan bahwa saya sudah merdeka, pastor, saya sudah di dalam Tuhan, saya merdeka. Tetapi ada bahagian-bagian hidup kita yang kita belum merdeka, betul? Betul? Nah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai ayat 32 berkata, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu mengikuti ajaranku, kamu muridku yang sejati. Maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu. Haleluya. Nah, konteksnya di sini Yesus berkata kepada siapa? Orang Yahudi yang percaya. Ada 2 golongan orang Yahudi, ada golongan Yahudi yang percaya dan ada golongan orang Yahudi yang tidak percaya. Tapi konteksnya di sini hari ini adalah orang yang percaya. Konteksnya adalah kita. Dan message ini adalah untuk kita, saudara. Ya. Kalau kamu ingin mengikuti aku ataupun kamu mengikuti ajaranku, kamu muridku yang sejati. Nah, kuncinya ataupun ciri orang yang menjadi murid yang sejati adalah mengikuti ajaran Kristus. Ayo deh. Nah, yang kedua, setelah kita mengikuti ajaran Kristus dan menjadi murid yang sejati, ayat yang ke-32 berkata, maka, karena maka itu berbicara, dia refer kepada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-31. He is referring to the verse 31st verse. Ayat yang ke-31. Ya. Maka kamu akan mengenal kebenaran. Then you will know the truth. And the truth will set you free. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. This is what we struggle every day, right? Betul? Kita struggle dalam hal ini termasuk saya. Tapi marilah kita menghayati bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu, saudara, adalah untuk membawa kita mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang penuh. Haleluya, saudara. Nah, ada beberapa hal, beberapa makna kemerdekaan penuh yang kita boleh belajar pada hari ini. Pertama adalah, saudara, adalah tentang bebas dari kutuk dan ikatan. Katakan bersama saya, bebas dari kutuk dan ikatan. Kadang-kadang kita masih hidup lagi dalam kutuk-kutuk lama. Tanpa kita sadar ataupun itu mungkin boleh terjadi daripada nenek moyang kita. Dan kita sekarang, kenapa ini terjadi? If you study your family tree ataupun keluarga kita, saudara. Kadang-kadang itu terjadi, kita lihat, datuk saya begitu dulu. Ibu bapak saya begitu. Uncle auntie saya ada begitu. Dan saya. Dan itu boleh terus mengalir di dalam. Karena ada kutuk. Nah, maka dengan itu, saudara, pada bulan ini, khususnya bulan Nisan, pada bulan perayaan kita merayakan Paskah, kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saya mengalami kemerdekaan penuh dalam Tuhan. Amin, saudara. Karena sangat sakit kalau kita membawa itu di dalam kehidupan kita. Jangan bawa itu pergi tahun depan, jangan bawa itu bulan depan, saudara. Apa yang menjadi ikatan, apa yang menjadi kutuk dalam kehidupan kita, di dalam bloodline kita, saudara, di dalam jalur keluarga kita mau putuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan itu harus ada pengakuan daripada kita. Yang kedua adalah hidup harmoni dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang sangat penting saudara. Kita jangan cakap satu hal, kita buat yang lain. Ya, itu tidak hidup harmoni dengan firman Tuhan. Maksudnya kita belajar melakukan dan berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita gagal saudara. Hari ini kita gagal. Tidak apa, mulakan lagi saudara. Kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Easy to say, mudah untuk kita bercakap tentang hal ini. But tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi as long kita berusaha untuk melakukannya, saya sangat percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ingat tadi minggu lalu kita belajar tentang kehadiran 7 roh Allah dalam hidup kita. Membantu kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Supaya kita setiap kali kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita move to the next level dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Ini sangat penting. Ya, kalau kita menjadi orang Kristen saja, dengar baik-baik. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen dan tidak pernah mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita saudara. Ini sangat parah, kita tidak akan pernah mengalami. Dapat kita menyembah Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. We don't really understand. Kita tidak paham. Kasih-Mu melimpah Bapa. Waktu saya menyediakan khotbah ini Tuhan mengingatkan saya tentang cerita anak yang hilang. Kita semua tahu tentang cerita anak yang hilang. Exactly itu berbicara tentang the father's love. The father's heart. Kasih Tuhan kepada kita. That exactly itu yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Waktu anak itu sadar tentang dosanya. Dia mengaku tentang dosanya. Apa yang dia buat saudara? Dia mau buat tindakan untuk pergi kepada bapaknya. Dia ingat tentang kebaikan bapaknya. Dia ingat tentang kasih bapaknya. Dia dengan separuh mati dia pergi merangkak balik. Ya. Apa yang bapaknya buat saudara? 4 perkara yang dia buat. Pertama apa? Memang dia lari mendapatkan dia. Embrace. Dia katakan, dia memberi cincin kepadanya. Dia memberikan apa dulu? Pakaian kan? Rob. Itu yang saya sudah tunjukkan tadi. Dia memulihkan kemuliaannya. Yang anak ini sudah hancur, sudah shame, malu, sudah hidupnya tidak ada lagi, kosong. Sudah telanjang, tidak apa-apa lagi. Kadang-kadang saudara kehidupan kita seperti itu. Ya, mudah saja kita mengambil keputusan, oh hidup saya begini tidak ada guna lagi, saya mati sajalah. Ya, saya naik ke bangunan yang tinggi dan terjun sajalah, selesaikan hidup saya. Do you think that it will selesai? No. Itu akan merumitkan keadaan lagi saudara. Ya, dia memberikan dia rob kemuliaan. Yesus sedang memulihkan kemuliaan yang sudah hilang dalam kehidupan kita. That's number 1. Number 2, dia memberikan cincin. Cincin itu berbicara tentang apa saudara? Tentang kasih, cinta. Amin. Dalam perkawinan, dalam pertunangan, cincin harus ada kan? Itu berbicara tentang cinta saudara. Betapa dia mengasihi, dia membuktikan cintanya kepada kita. Yang ketiga dia beri apa? Kasut. Pada masa konteks itu dulu saudara, kasut itu adalah berbicara tentang royal. Tidak semua orang boleh ada, can afford sepatu ataupun kasut. Ya. Dan apa yang terjadi yang keempat? Celebration, haleluya. Dia mengorbankan, dia katakan ambillah lembu tambun. Kita celebrate. There is a feast, there is celebration. Tentang kasih cinta. Yang keempat adalah kebebasan membuat pilihan yang terbaik dari Allah. Wow, ini luar biasa. Orang yang hidup dalam ikatan saudara, dia tidak boleh membuat keputusan. Dia tidak boleh buat pilihan. Karena pilihannya itu saja. Always falling into that one and only decision. Dan dia end up di situ saja selalunya. Dia tidak ada pilihan untuk buat pilihan yang lain. Tapi orang yang hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan yang penuh, dia boleh membuat pilihan. Saya hari ini, hari Minggu, saya memilih untuk datang ke gereja. Saya memilih untuk melayani Tuhan hari ini. Saya ingin melakukan kebaikan hari ini. Karena saya punya pilihan untuk membuat yang terbaik. Amin.
Tapi orang yang tidak dalam kehidupan, dalam kemerdekaan saudara, always fall, selalu jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik karena dia tidak ada mampu dan tidak kebolehan untuk membuat pilihan yang terbaik untuk hidupnya. Bahkan untuk orang sekelilingnya. Keep on falling, falling, falling. Tapi orang yang hidup dalam kemerdekaan penuh, dia boleh membuat pilihan yang terbaik. Dan karena pilihan itu adalah pilihan yang daripada Allah. Dan yang terakhir adalah kebebasan dari perasaan bersalah dan kepahitan. Ini yang selalu memeritkan hidup saudara. Ada satu cerita, Senator Max Cleland. Dia adalah seorang askar pada yang di Vietnam War dalam Perang Dunia Kedua pada 1968. Dia ini terjadi, dia ada satu kisah yang sangat-sangat menyedihkan kehidupannya. Ada dalam satu kejadian dalam peperangan itu, accidentally dia telah satu granat telah kuncinya telah dibuka dan meletup dan akhirnya McClelland kehilangan tangan kanan dan dua kakinya. Dan ini membuat kehidupannya begitu, dia merasa bersalah selama 30 tahun. Daripada 1968 sampai ke 1999. Ada suatu waktu dia menghadiri satu acara di gereja Bible study. Dan waktu Bible study itu dia menangis, he broke down, dia menangis dan kawan-kawan yang lain memberikan dia dan melayani dia dan berdoa untuk dia. Karena dia tidak dapat melepaskan dirinya daripada perasaan bersalah. Karena perasaan bersalahnya dia katakan, karena dialah yang menarik granat itu dan sehingga itu meletup dan itu telah menyebabkan keadaan dia seperti itu dan menyebabkan korban kepada kawan-kawan yang lain. Dan apabila dia kongsikan cerita itu di dalam Bible study, mereka berdoa untuk dia dan berdoa untuk dia. Tidak lama kemudian ada seorang mengambil ceritanya dan itu disiarkan di National History Channel. Dan ada seorang mendengar dan melihat cerita itu dan dia cepat-cepat menelpon Senator Max Cleland. Dia katakan, Senator Max, ada sesuatu yang salah dalam cerita kamu. Sebenarnya bukan kamu yang menarik, bukan kamu yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu. Sebenarnya ada seorang prajurit yang ada di belakang kamu yang accidentally menarik pacu itu dan menyebabkan bom itu meledak. Dan waktu bom itu jatuh dan kamu yang pergi ke bom itu untuk menyelamatkan orang lain sehingga kamu cedera parah. Dan sayalah orang yang bersama dengan kamu mengangkat kamu dan membawa kamu ke hospital, kata pemuda itu. Dan sejak itu saudara, Senator Max Cleland bebas dan terlepas daripada perasaan bersalah, perasaan tertuduhnya yang tersimpan begitu lama dalam kehidupannya. Selama berapa? 30 tahun lamanya. Saudara dan saudari, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak muda, mungkin ada sesuatu yang terbuku dalam hatimu yang membuat kau bersalah. Karena sayalah, karena kebodohan sayalah, karena keputusan sayalah, keluarga saya begini hari ini. Karena sayalah, keputusan sayalah, saya berada dalam keadaan begini hari ini. Karena beginilah, karena kebodohan saya dan sebagainya, saya dalam keadaan susah hari ini. Saudara dengar baik-baik. Apapun, siapapun yang menyebabkan itu saudara, Yesus mati di kayu salib. Dia ingin melepaskan kita dari segala perasaan bersalah. Dia ingin melepaskan kita dari segala kepahitan, daripada silam kita hari ini. Kalau engkau percaya itu betul-betul dalam hatimu saudara, God can do that for you today. Amin. Karena engkau tidak perlu tunggu 30 tahun engkau menderita, merasa bersalah. Karena something happen and something bad happen di dalam kehidupanmu. Amin. Poin saya yang kedua hari ini saudara. Saya suka banyak poin yang lain sebenarnya, tapi saya memilih ini. Untuk kita terus berada dan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan.
Wherever we go, we carry the glory of God. Dimanapun kita pergi, kita membawa kemuliaan Tuhan itu. Ya, ada holo di atas kepala kita. Oh, ya itu gambarannya lah. Bukan itu saudara, bukan itu saja maksudnya ya. Bukan holo yang ada di kepala kita saudara. Tapi inilah yang terus menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sikap hati kita yang sentiasa rindu dan lapar akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ayat ini dalam Mazmur 84, 1 dan 5 ini saudara sangat rich. Sangat banyak yang kita boleh belajar daripada hari ini saudara. Dalam ayat ini. Pertama dia katakan betapa indahnya kemahmu. Dia berbicara tentang tempat pertemuan. Tempat kemah, tempat pertemuan, tabernacle. Di mana ada pertemuan Tuhan turun hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Jiwaku, dia berbicara tentang apa saudara? Something jiwa itu adalah yang terdalam dalam kehidupannya. Dia boleh ungkapkan ya rindunya. Dan di mana dia lakukan itu saudara? Di rumah Tuhan. Akan perkarangan Tuhan. Dia rindu akan perkarangan Tuhan. Dia rindu akan pelataran Tuhan. Dia rindu akan rumah Tuhan. Dan dia katakan hatiku dan jasadku berseru kepada Allah yang hidup. Dalam ayat yang kedua ini berbicara tentang the total being. Tentang seluruh keberadaan manusia kita saudara yang merindukan Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan. Waktu saya belajar tentang firman Tuhan ini hit me so hard. This question me, ini juga adakah kamu Eddie? Do you really rindu dan haus dan lapar akan hadirat Tuhan setiap hari dalam hidupmu? Kita orang Kristen hari ini sangat pandai kita compartmentalize. Kan? Ini yang rohaninya. Oh ini yang kurang rohaninya. Ini yang tidak rohani lah, tidak apa. Kadang-kadang we jokes. Filthy jokes. Oh itu main-main saja. There's no such thing main-main lah. Apa yang keluar dari mulut kita itu saudara, itu semua sudah tersembunyi di sini. Amin. The words speak out of the abundance of the heart. Tidak ada istilah katakan slip of tongue. Tersasul. No, tidak ada yang tersasul ya. Itu semua buried, itu semua tersembunyi di dalam. Apa yang keluar itulah yang diri kita yang sebenarnya. Baru-baru saya membaca satu artikel tentang one of the greatest philosopher in all time. Socrates. Dia adalah orang yang sangat bijak kan. Dia adalah seorang filosofer. Ada pengejar-pengejaran dia yang bagus juga. Pada suatu hari Socrates bertemu dengan kawan baiknya dan mereka kupi-kupi. Dan kawannya cakap, kawan, ada yang saya dengar tentang kawan kamu dan saya mau cerita pasal dia tentang kamu. Dia mau menceritakan, kawan dia ini ingin menceritakan tentang sesuatu yang terjadi kepada kawan Socrates. Oh, Socrates cakap, oke. But dia kata begini, sebelum kamu cerita, saya mau kasih kamu 3 tes. Kan ini orang bijak pandai kan. Ini orang filosofer lah. Ya. Dia katakan, I give you 3 tests before you say about my friend. He's my friend, he's my good friend. But before you say anything about him, sebelum kamu bercakap tentang apa-apa tentang dia, you go through these 3 tests. Oke. Dia katakan, tes yang pertama adalah, they call it, even right now, ini dipanggil sebagai triple filter test. Nanti pulang rumah kamu carilah. Ya. Triple filter test. Filter yang pertama, dan saya rasa ini sangat penting kalau kita boleh gunakan ini dalam setiap hari ya. Tes yang pertama adalah kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Dia katakan begini, oke. Adakah yang kamu mau cakap ini sesuatu yang benar? Filter yang pertama. Oh kawan dia cakap, saya kurang yakin itu benar ataupun tidak. Oh oke, itu tes yang pertama. Tes yang kedua, adakah yang kamu mau cerita ini baik ataupun buruk?
Oh, dia katakan, ini sesuatu pasti yang buruk. Oh, oke. Karena sesuatu yang buruk lah. Yang ketiga, yang ketiga kegunaan ataupun useful. Ataupun adakah dia bagus, ataupun dia baik. Adakah dia berguna. Dia katakan, adakah yang kamu ingin ceritakan kepada saya tentang kawan saya ini berguna untuk saya, baik untuk saya. Oh, dia katakan, definitely is not good for you. Oh, dia katakan, pertama, kamu tidak yakin tentang apa yang kamu dengar itu benar ataupun tidak, pertama. Yang kedua, kamu cakap bahwa itu bukan untuk kebaikan saya, karena itu hal yang tidak baik. Yang ketiga, kamu katakan bahwa it's not good for me, tidak berguna untuk saya. Maka dengan itu dia katakan, no need to share with me. Apabila saya merenungkan ini saudara, ini mungkin boleh kita guna pakai dalam kehidupan kita kan. Karena kita ada kuasa untuk filter apa yang masuk dalam pikiran kita. Amin. Kalau kita tidak ada filter, kita boleh terima dan masuk saja hari ini saudara, apa yang semua kita lihat. Dan hari ini sangat bahaya karena ada TikTok, karena ada sosial media, karena ini tidak ada filternya semua saudara. Kita dengar saja, tidak ada filter. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada Anda, filter yang terbaik adalah sentiasa di dalam hadirat Tuhan saudara, amin. Kalau kita berada di dalam hadirat saudara, Tuhan akan memperingatkan kita, oh this is not good for you. Oh this is tidak benar. Ini tidak baik untuk jiwa kamu. Kadang-kadang saudara apabila kita dengar cerita di dalam sosial media, kita merasa resah kan? Kita yang merasa cerita orang, masalah orang, kita stres. Unnecessary stress. Kita invite, kita welcome unnecessary stress dalam kehidupan kita. Dan membuat hidup kita terpuruk, membuat hidup kita dalam keadaan yang tertekan. Itu salah siapa saudara? Sehingga, jadi maka dengan itu saudara, saya sangat percaya. Bila kita sentiasa seperti Daud, yang dia katakan dia mau jiwaku ingin rindu akan perkenanmu Tuhan, perkaranganmu Tuhan, hatiku, jasadku berseru kepada yang hidup. Yang ketiga, sedangkan burung pipit ada di tempat kediaman, ada tempat kediamannya, dan burung layang-layang dan ada sarangnya sendiri, tempat dia meletakkan anak-anaknya. Maka juga mezbahmu ya Tuhan yang maha kuasa rajaku dan Allahku. Dia berbicara tentang apa saudara? Tempatnya kita adalah di rumah Tuhan, tempatnya kita adalah di pelatarannya, tempatnya kita adalah di dalam mezbah, dalam kemahnya Tuhan, amin saudara. Dan dia memberi ilustrasi di sini, burung pipit ada tempatnya, burung layang-layang ada tempatnya, dan kita sebagai umatnya yang telah ditebusnya ada tempatnya. Tempat kita ada di mana? Kemahnya, amin saudara. Itu sebabnya dikatakan apa? Lebih baik 1 hari di tempat Tuhan, di pelatarannya, daripada 1000 hari di tempat lain. Tempat kita, rumah kita adalah saudara. Jadi maka dengan itu rajin-rajinlah datang ke gereja. Amin saudara. Rajin-rajinlah datang untuk bersekutu bersama. Rajin-rajinlah datang dalam persekutuan doa. Rajin-rajinlah datang dalam persekutuan sel group kita. Pertemuan-pertemuan ibadah kita saudara. Karena bukan itu sajalah. Itu bukan berarti oh inilah tempat kemah kita. No, it is not about that anymore. It is about mezbah di dalam diri kita. Di mana-manapun engkau, di dalam office engkau, waktu engkau sibuk bekerja, engkau boleh menyembah Tuhan, haleluya, engkau boleh menyembah Tuhan, engkau boleh bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara, diberkatilah mereka yang tinggal di rumahmu, mereka terus berterusan apa? Memujimu berterusan. Kita bukan memuji Tuhan di gereja saja saudara, balik kita dari gereja ini nanti, dari Isnin sampai hari Sabtu apa yang kita buat? Kita berhenti memuji Tuhan? No, kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Waktu dalam kesusahan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam kita susah, dalam keadaan yang tertekan, kita terus menyembah Tuhan. Di dalam spirit kita mungkin kita tidak boleh dengan suara yang besar mungkin boleh mengganggu ataupun menarik perhatian orang. Tapi roh kita saudara, roh kita dalam kondisi, dalam mode menyembah setiap hari. Karena ini firman Tuhan. Mau Anda diberkati. Firman Tuhan menjanjikan orang diberkati Tuhan adalah orang yang sentiasa tinggal di dalam rumahnya. Amin saudara. Yang terakhir, katakan bersama saya yang terakhir. Haleluya. Patuh pada firman-Nya. Ayat firman Tuhan ini saudara, ini selalu kita dengar. Berulang-ulang kita dengar ini saudara. Patuh pada firman Tuhan.
Ya, dalam Mazmur 16, 8 ayat yang 8 sampai 11 berkata, aku sentiasa menurut panduan Tuhan. Dia ada di sisi kananku dan aku tidak akan goyah. Haleluya. Wow. Sentiasa. Dia memilih untuk sentiasa, bukan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang kita mengikut panduan Tuhan. Bukan kadang-kadang kita mau ikut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak ada istilah kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Sentiasa, every time, anytime. Ya. Kenapa saudara? Dia ada di sisi kananku dan di kiriku dan aku tidak akan goyah. Maka hatiku bersuka cita. Justru kita selalu dalam keadaan tertekan, justru kita selalu dalam keadaan yang tidak bersuka cita, kita murung, kita tidak ada damai saudara. Karena apa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak ikut panduan firman Tuhan. Dalam ayat ini sungguh jelas dia katakan, kuncinya adalah sentiasa menurut panduan Tuhan, maka hatimu bersuka cita saudara. Sukacita ini saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita. Ya, kalau orang buat tidak baik dengan kita, memfitnah kita, buat jahat dengan kita, memang kita terkesankan itu manusia kan. Kalau kita tidak terkesan, oh itu bahaya, itu robot ya. Kita akan terasa, tetapi saudara cepat kita akan mengubahkan perasaan marah, perasaan dikecewakan itu menjadi sukacita dan kekuatan. Dan lidahku bergembira, jasadku juga akan tentram dalam harapan. Dalam apa keadaan pun ada sesuatu kekuatan yang dari dalam. Jasad kita merasa tentram. We are at rest. We are at peace. Dengan diri kita. Dengan Tuhan kita. Dengan orang di sekeliling kita. Ayat yang 10 berkata, karena engkau tidak akan meninggalkan rohku. Wow, ini luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena engkau, this is the reason. Karena engkau tidak akan. You will never. Engkau tidak akan meninggalkan rohku di alam maut. Apapun situasi kita saudara, mungkin engkau berada di hujung tanduk. Mungkin engkau at the point of death. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, engkau tidak akan meninggalkan rohku di alam maut. Itu sebabnya Daud faham sangat. Waktu dia berdoa dan menulis Mazmur 23 dia katakan, walaupun aku melalui lembah yang menakutkan. Lembah yang membawa seperti membawa ketakutan, kematian. Tapi dia katakan, aku tidak takut. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa Daud berbicara tentang gada dan tongkat? Karena Daud faham apa arti gada dan tongkat. Itu adalah disiplin hidupnya yang dia pernah alami di padang saudara. Haleluya, haleluya. Dia tahu kekuatan gada dan tongkat itu saudara. Dan ayat yang seterusnya dia katakan, engkau tidak akan membiarkan orang suci rebut. Siapa kita ini? Kita adalah orang suci. Lihat orang kiri kananmu. Ini adalah orang suci. Katakan, engkau suci. Saya suci. Jangan kita orang Kristen, kita tidak yakin ya, kita suci. Karena apa? Kesucian kita nothing to do with what we can do. Kesucian kita nothing to do apa yang kita boleh buat. You can never do anything about your holiness. Holiness of God itu datang daripada Tuhan. Seperti tadi kan, dia tidak boleh buat apa-apa. Tuhan yang memberikan, mengembalikan holiness itu kepada dia. Memberi the garment of righteousness. Memberikan jubah kebenaran itulah kepada dia. Sehingga dia suci. Dia disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Saudara, amin. Wow. Pegang firman Tuhan ini. Engkau tidak akan membiar orang suci rebut. Ayat ke-11. Engkau akan menunjukkan jalan, engkau akan menunjukkan aku jalan hidup. Di hadiratmu, sepenuh bahagia dirasai, di tangan kananmu, nikmat dikecapi selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, your word of God is so comforting. The truth is so comforting. Firman Tuhan itu begitu comforting. Itu yang menghibur, menguatkan kita hari ini, saudara. Pegang itu firman Tuhan. Kalau kamu tidak ingat semua yang pas saya katakan, tapi ingatlah ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara. Karena inilah kekuatan kita.
Sebagai kesimpulan, saya minta worship team sedia. Anda dan saya boleh mengalami kemuliaan Tuhan sebelum kita mengalami kepenuhan kemuliaan Tuhan, the glorification waktu kita bersama dengan Tuhan dalam kekekalan di sorga. Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan hormat. Dia ingin supaya kita di bumi ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa kan? Karena apa saudara? Untuk dia berfellowship dengan kita. Kita perlu kemuliaan Tuhan. Supaya kita boleh fellowship dengan dia. Seperti gambaran dan ilustrasi tadi. Karena dosa yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Maka manusia tidak boleh datang kepada Tuhan. Tuhan boleh datang kepada manusia itu berdosa. Karena Tuhan kan Tuhan. Dia Allah. Tapi manusia tidak datang. Apa yang terjadi di Taman Eden waktu manusia dan Adam dan Hawa berdosa? Mereka bersembunyi. Mereka lari daripada Tuhan. Karena mereka tahu mereka malu, mereka telanjang, mereka tidak boleh datang kepada Tuhan. Tuhan datang loh. Dia datang ke Taman Eden, dia katakan, Adam, Hawa, mana kamu? Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang untuk memulihkan kemuliaan. Melalui salib Kristus, kita dibawa masuk ke dalam satu perhubungan dan persekutuan yang intim, yang indah, yang istimewa. 3I, intim, indah, dan istimewa. Inilah caranya kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hati kecilmu engkau berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya mengalami kemuliaan-Mu? Padahal banyak cara Tuhan sudah melakukan kemuliaan dan bahkan menunjukkan kemuliaan dalam hidupmu. Kesembuhan yang engkau alami pada masa yang lalu. Pemulihan yang engkau telah alami pada masa-masa yang lalu. Itu telah menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu telah menyatakan betapa Tuhan real dalam hidup kita. Betapa dia hadir dalam hidup kita. Amin saudara. Terus dalam sikap berdoa. Dalam sikap berdoa, dalam hatimu, engkau nyatakan hasratmu kepada Tuhan saat ini. Engkau nyatakan rasa rindumu kepada Tuhan. Engkau nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan. Jika engkau harus minta ampun, engkau bertobat daripada dosamu, pelanggaranmu, boleh saja engkau datang dalam hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan, God is here. And God is always hadir dalam hidup kita. Berbicaralah kepada Tuhan dalam hatimu. Mungkin jika engkau tidak ada kata-kata yang engkau sampaikan kepada Tuhan, just diam sejenak di hadapan Tuhan. Just izinkan roh Tuhan berbicara. Katakan, Lord, speak to me. I know you. For a long, long time you want to talk to me. You want to speak to me. Speak to me right now, Lord. Dia adalah Bapa yang baik. Thank you Jesus, Lord. Kami ingin menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami menjadi agen kemuliaan Tuhan. Supaya melalui hidup kami Tuhan Engkau dimuliakan. Thank you Jesus. Kurada baba baba baba. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus
Saya mau mengundang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, kita bebas dalam hadirat Tuhan. Mulia. Yesus Tuhan, Kau Raja aku, Kau yang bertakhta, Kau berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Oh, dimuliakan, oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja yang berkuasa, yang bertakhta, dimuliakan. Mari kita sembah Tuhan, sembah Raja kita. Ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan Yesus. Kami ingin mengalami kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau ingin memulihkan kami Tuhan. Engkau ingin mengembalikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh, haleluya. Yang berkuasa, yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, dimuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Pulihkanlah Tuhan kemuliaan dalam hati kami, agar kami yakin Tuhan Yesus, kami telah dimuliakan Tuhan. Oh rapapapapapapa. Yang berkuasa, yang bertakhta Tuhan, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Haleluya. Mari kita sembah, mari kita sembah, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia. Dia layak disembah,
Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan. Allah di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan. Oh ya Rababa, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami angkatkan suara kami, angkatkan suara kami, mengagungkan Engkau Tuhan, menempatkan Engkau tempat yang tertinggi, tempat yang tertinggi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh Rababa, oh Rababa, kami mengisytiharkan padamu hari ini kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu membungkusi kami Tuhan, kemuliaan Tuhan melanda kami pada pagi hari ini, jamah kami Tuhan. Oh rata kasih kirada baba, oh ya kasih kirada baba. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Itulah yang Kau lakukan Tuhan, memulihkan kami, mengembalikan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah Jesus Lord, hallelujah Jesus Lord. Oh rababa, yeah, yeah da 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 basi, yeah rababa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, bahwa karya Allah yang terbesar adalah ingin memulihkan, mengembalikan kemuliaan yang telah rosak, yang telah hilang dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau indah, Engkau sempurna, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau disayangi, Engkau diperhatikan. You are love, you are care. Engkau tidak sendirian. Bapa mau berdoa pada pagi hari ini, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar benar-benar mengingatkan kami, mengembalikan kami kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa di dalam Engkau kami telah memiliki kemerdekaan penuh. Bahwa di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan, ada forgiveness, ada kelepasan, ada kesembuhan. Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini yang memerlukan kesembuhan daripada penyakit fisikal maupun penyakit rohaninya. Katakan pada Tuhan, Lord, saya terima kesembuhan pada hari ini. I speak healing in Jesus name. Mungkin ada di antara kita hari ini yang dengan beban berat, tertekan, confused, bingung, tidak tahu apa yang harus dia buat. Hari ini Tuhan ingin menyatakan kepadamu bahwa Engkau dilepaskan hari ini, kau dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kekeliruan, segala confusion, kami patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar destiny kami menjadi nyata dan jelas di dalam Engkau Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus hati kami seperti Daud yang sentiasa merindui, mendambakan hadirat-Mu yang indah.
Supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami terus berada dalam hadirat-Mu. Kami terus berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalami Engkau, mengalami kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, kekuasaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hidup kami. Apabila kami keluar pulang dari tempat ini Tuhan, firman-Mu lah yang akan mendorong hidup kami. Firman-Mu lah yang menjadi panduan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi terang. Menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat daripada Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom yang melebihi segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang akan memelihara hatimu, hidupmu, pikiranmu hari ini sampai Tuhan datang. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, ibadah kita sudah selesai di sini. Tapi mimbar ini setiasa terbuka untuk Anda dan saya mendorong dan saya menjemput Anda yang ingin didoakan secara khusus. Anda boleh maju di depan, ada pastor, ada pemimpin, ada pendoa-pendoa yang ingin mendoakan Anda di sini. Anda boleh maju di depan dan kita akan mendoakan Anda. Otherwise, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.